Welcome to the virtual Zoom Caring Village mission. We are so happy to have you this morning. God Jesus bless. Salvation is found in no one else. Your name alone can save. Oh, our Savior, nothing compares to your power, your endless glory. By your cross, you have finished it all.
Raja di atas segala raja, yang terbaik baginya, yang terbaik tiada yang seperti raja yang berdaulat atas
Baik, kita berdoa.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang hidup, kami mengucap syukur kepadamu pagi hari ini, besar kasih setiamu yang menolong kami sepanjang malam, jika kami boleh bangun pagi dengan anugerah yang besar. Puji Tuhan, kami semua yang ada di Zoom ini mendengarkan sabda Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus untuk menerangkan firman ini bagi kami semua, sehingga kami diberkati, kami bersemangat, kami termotivasi untuk melayani, karena kami tahu Allah yang kami sembah, Allah yang berkuasa, yang memberi kesempatan demi kesempatan untuk setiap pribadi kami untuk memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan, bersabdalah Tuhan dan terangi hati pikiran daripada hamba-Mu yang hina ini, dan biarlah kiranya tuntunan Roh Kudus bagi hamba-Mu dan kami semua. Bukan karena kemampuan, tetapi Roh Kudus ambil alih semua. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. Amin. Salam. Salam. Nah, ini semua diam aja nih. Salam. Salam Pak. Salam Pak Purba. Salam. Salam Pak. Ya. Salam. Ya. Jangan sampai kita bicara sama orang bisu nih kan. Baik saudaraku, saya singkat-singkat saja, satu ayat akan saya baca bagi kita semua yang terdapat di dalam 2 Timoteus pasalnya yang ketiga. 2 Timoteus ya, pasal 2 Timoteus pasal 2 ayat ketiga dikatakan begini saudaraku. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Saudaraku, tema kita adalah ikut menderita. Ikut menderita. Tema yang memang panggilan untuk menderita. Ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupannya, menerima Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupannya, segera akan menderita. Nah itu, segera akan menderita. Kenapa? Secara kedagingan dia akan menderita, karena di sana akan hidup berlaku dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, mengampuni orang yang bersalah, mendoakan musuh, ya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas dengan kebaikan. Jadi ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupannya, segera akan menderita. Menderita secara kedagingan. Panggilan dalam kehidupan setiap orang mengikut Yesus Kristus untuk menderita. Sekali lagi, hal ini tidak diinginkan oleh manusia. Kalau kita bicara masalah penderitaan, pasti orang gak suka. Gak suka, bagaimanapun orang akan selalu berusaha supaya jangan menderita. Bagaimana kita mau sekolah sekuler sampai setinggi-tingginya, sesungguhnya itu untuk menghindari penderitaan. Tetapi pagi ini saya mau kasih tahu kepada kita semua, kita ini adalah orang yang memikul salib. Ketika kita tahu tugas dan apa yang harus kita lakukan. Karena Yesus katakan, barang siapa mengikut aku harus memikul salib. Jadi sesungguhnya penderitaan adalah bagian daripada pengikut Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudaraku, jangan pernah heran kalau orang-orang yang memberitakan firman Tuhan teraniaya dalam kesulitan dan kesusahan biasa saja. Karena konteksnya yang saya katakan tadi, siapapun yang mengikut Tuhan pasti segera akan menderita. Seorang teolog asal Jepang mengatakan seperti ini, Pak Kajon Kitamori mengatakan seperti ini, seorang teolog ini saudaraku, bahwa dia mengatakan bahwa hakikat Allah adalah penderitaan. Karena jikalau tidak melalui penderitaan, maka kita tak beroleh keselamatan. Tidak ada keselamatan tanpa penderitaan. Kita melayani Tuhan tanpa penderitaan, kita tidak tahu sejauh mana sesungguhnya kita percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi seorang prajurit yang baik itu pasti menderita, saudara. Nah, kita dikatakan bahwa kita adalah prajurit yang baik seperti yang saya bacakan tadi di 2 Timoteus pasal 2 ayat 3 itu. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Sebagai laskar Kristus yang baik. Sebagai pengikut Yesus yang baik.
Sebab ada juga mereka yang nggak baik ya. Itu proses lah. Tetapi kita di sini bercerita tentang seorang prajurit yang baik. Ya. Jadi tidak memusingkan dirinya sendiri. Tetapi bagaimana dia memberitakan Injil. Di mana dia diutus. Jadi saudara kasih Tuhan, ketika seseorang memilih Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya, dia memikul salib. Nah, kita bisa lihat itu saudaraku di dalam Yohanes 15, 19. Dia katakan dalam dunia kamu menderita. Itu dia. Dalam dunia kamu menderita. Jadi penderitaan itu adalah bagian daripada kita. Apalagi kita yang memberitakan Injil. Jadi nggak usah heran. Nah kita lihat bahwa di situ juga di Yohanes 16 ayat 33 dikatakan bahwa kita sudah mengalahkan dunia. Jadi ketika kita lihat dulu satu-satu saudaraku bahwa di dalam Yohanes 15 ayat 16 sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya, tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi sesungguhnya kita sudah dipilih oleh Tuhan. Ya, kita yang sudah berjuang di dalam dunia pelayanan ini, saya katakan kita dipilih dari dunia. Kita bukan dari dunia, tetapi dipilih. Dan saya percaya orang-orang yang dipilih oleh Tuhan akan nyata kehidupannya. Akan terus dia berjuang. Apapun yang terjadi. Sudah kasih Tuhan, kita lihat lagi di dalam Yohanes 16 ayat 23. Semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Nah, inilah saudaraku, kita ingat semua, Lazarus Kristus, prajurit yang baik. Penderitaan itu bagian dari hidup kita. Jadi nggak takut menderita. Itu konsep pemahaman saya. Bukannya nggak bisa Tuhan mengalihkan semua ini. Bisa. Tetapi dasar pemahamannya bagi saya adalah penderitaan. Pikul salib. Saudara Tuhan sangat jelas itu. Dan dikatakan juga di ayat di Filipi 1:29. Bukan saja kamu dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus. Melainkan juga untuk menderita untuk dia. Jadi kita yang ada sekarang ini, kalaupun penderitaan kita kelihatannya melebihi daripada apa yang kita sesungguhnya tidak pahami, ingatlah Tuhan mengendalikan kehidupan kita. Sekali lagi kita sudah dipilih oleh Tuhan menjadi laskar Kristus, menjadi prajurit yang baik. Jadi kalau kita pelayan Tuhan, tetaplah setia sampai Tuhan mengatakan sudah selesai, kamu kembali. Jadi bersemangatlah terus, apalagi kita ini misi desa ini, mungkin ada konteksnya pemikiran kita di desa sangat sulit segala macam. Percayalah saudaraku, sudah diatur oleh Tuhan. Negara ini pun sudah dibentuk oleh Tuhan. Bagaimanapun bentuk situasinya di negara ini, semua sudah diatur Tuhan. Ya, sudah semua diatur oleh Tuhan. Tinggal kita melaksanakan tupoksi kita masing-masing sebagai hamba Tuhan untuk kita tetap bersemangat melayani Tuhan. Karena itu tidak bisa lepas dari seorang prajurit. Bertanggung jawab penuh apapun yang terjadi. Sampai selesai medan pertempuran, kita pun kembali ke pangkuan Bapak Abraham. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, firman Tuhan yang menerangkan kepada kami sebagai prajurit Kristus yang baik. Kami harus senantiasa bertanggung jawab dalam pekerjaan kami. Sampai kami berakhir. Dan kemenangan Tuhan sudah jamin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menegaskan kami, menyegarkan kami kembali di pagi ini sebagai tugas dan kewajiban kami dalam menjalani hari-hari kami sebagai hamba Tuhan, sebagai prajurit Kristus. Dalam nama Yesus, terima kasih. Berkati kami semua sekali lagi dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Salvation is found in no one else. Your name alone can save. Oh, our Savior.
Savior. Nothing compares to your power, your endless glory. By your cross, you have finished it all.